Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pendidik semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Mustafa. Saya seorang pendidik di SDN 171 Oku, tepatnya di Desa Margamulya, Kecamatan Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Saya di sini sebagai guru pendidikan agama Islam. Teman-teman semuanya, saya di sini akan berbagi praktik tentang apa yang telah saya lakukan di kelas saya mengenai tentang metode pembelajaran yang inovatif. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan menjadi acuan untuk pembelajaran di tempat teman-teman semuanya. Teman-teman, sebagai seorang pendidik, kita dituntut untuk selalu berinovasi agar pembelajaran yang kita lakukan dapat bervariatif sehingga anak didik kita tidak bosan. Yang perlu diingat, pembelajaran kita harus mengikuti juga dengan perkembangan zaman, perkembangan digital yang telah berkembang di saat ini. Seperti zaman dulu, kalau kita lihat pembelajarannya sangat monoton, mungkin hanya membaca buku, kemudian metodenya ceramah, atau hanya sebatas mencari jawaban dalam buku, menyampaikan di depan kelas, dan itu semua ketika saya lakukan, anak-anak merasa bosan, anak-anak merasa tidak semangat lagi dalam pembelajaran karena seperti itu saja. Sehingga dengan kasus yang seperti itu, saya mencoba untuk berinovasi, membuat suatu pembelajaran yang di situ lebih efektif dan menyenangkan, dan ada unsur perkembangan zaman, digitalisasi, yang saya beri nama pembelajaran melalui video. Setelah melihat perkembangan zaman, perkembangan digital, budaya masyarakat yang ada di sekitar kita, saya melihat banyak masyarakat yang di sini mendadak menjadi vlogger. Ya, saya lihat di medsos seperti di Facebook, tetangga-tetangga saya banyak sekali yang menjadi vlogger. Di situ dia menyampaikan kegiatannya, aktivitasnya. Nah, dari sini saya terinspirasi apabila bagaimana kalau siswa saya kita ajari juga itu menjadi vlogger dalam hal pembelajaran, sehingga dia bisa merekam pembelajarannya, menjelaskan pembelajaran itu, dia persiapkan bahannya, kemudian dia jelaskan di dalam video, kita unggah. Teknisnya, anak-anak kita persiapkan untuk membuat video materi pembelajaran mereka. Ada kawannya yang merekam dan ada yang menjelaskan. Video ini sederhana karena pembuatan video ini tidak harus panjang. Dia bisa potong-potong dan kemudian dia edit sesuai dengan kemampuan mereka. Pada prakteknya, untuk yang awal, bisa kita mempersiapkan materi untuk anak-anak. Contoh, kalau saya guru pendidikan agama Islam, itu seumpama ada materi tentang sholat, mereka akan menjelaskan tentang tata cara sholat yang baik, maka dia buat itu tutorial video tentang sholat dengan benar. Halo teman-teman, saya akan berbagi tentang tata cara sholat dengan benar. Yang pertama, berdiri tegap dan menghadap kiblat. Sebuah hal baru yang kita lakukan pasti akan ada tantangannya. Tantangannya yang saya hadapi seperti anak-anak ini tidak terbiasa dengan hal-hal yang demikian, sehingga dia agak kaku, kemudian mereka malu. Tetapi ada beberapa anak yang memang di situ basicnya dia suka berbicara di depan kamera, atau dia mungkin sering vlog di depan kamera untuk kehidupan ataupun kegiatan sehari-harinya. Mereka sangat tertarik, sehingga ketertarikan beberapa anak ini membuat yang lainnya juga. Kemudian karya-karyanya setelah jadi kita upload, membuat kebanggaan tersendiri, sehingga yang lain ikut termotivasi untuk membuatnya. Ya, itulah literasi versi saya. Menurut saya, di zaman sekarang, literasi lebih ke arah sebagai gaya hidup, di mana setiap kegiatan kita tidak lepas dari literasi.
Terima kasih telah menonton vlog saya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari metode pembelajaran yang saya lakukan, ini sangat berdampak positif untuk anak-anak karena mereka bisa melatih mentalnya, kemudian melatih digitalnya, kemampuan dia untuk sebuah editing video, walaupun hanya editing sederhana yang biasanya juga mereka lakukan melalui edit melalui CapCut yang dia sebar-sebarkan di media sosial, sehingga untuk editing videonya itu tidak terlalu rumit sebenarnya untuk mereka. Kemudian ada respon positif juga dari orang tua. Orang tua lebih suka anaknya tidak hanya main game saja, pegang HP untuk main game, tetapi sekarang untuk kegiatan pembelajarannya. Dari beberapa orang guru juga memberikan respon yang positif, bahkan mendukung untuk keberhasilan proses pembelajaran yang saya lakukan. Demikian sebuah inovasi metode pembelajaran yang saya lakukan yang dapat saya bagikan kepada teman-teman pendidik semuanya. Semoga dapat bermanfaat walaupun di sana sini masih banyak sekali kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.